saudaraku, sekarang saya berada di pintu masuk Keramat Sumur 7. Di dalam bangunan ini ada 7 sumur. Ada juga sebuah ruangan yang dipercaya sebagai petilasan Prabu Siliwangi. Saya bisa merasakan aura mistis memasuki lokasi ini. Saya pun mencium bau aroma dupa. Aku bisa lihat di sekitar Keramat Sumur 7 ini dipenuhi pohon-pohon besar. Sehingga semakin menambah nuansa mistis lokasi ini. Bisa dilihat ini pohon, akar pohon tepatnya, yang sangat luar biasa besar. Masya Allah, pohonnya juga begitu besar. Entah berapa puluh atau berapa ratus tahun pohon ini. Cuma yang jelas akar-akarnya juga memberikan kesan bahwa pohon ini usianya sudah ratusan tahun. Ini bisa saudaraku lihat akarnya. Ciptaan Allah yang begitu luar biasa, Masya Allah. Ini pun sama dengan pohon pertama tadi. Pohonnya besar dan tinggi. Subhanallah. Tinggi sekali. Ini situs-situs nama-nama 7 sumur. Utang kenal pot aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Daswe Channel yang menyuguhkan ragam cerita, ragam berita, dan ragam bicara. Saudaraku, kami sekarang berada di tempat ziarah namanya 7 Sumur, Patilasan Prabu Siliwangi, yang berada di daerah Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Saudaraku, sebelum dilanjutkan nonton channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, baik saudaraku, kita sekarang memasuki
wilayah sumur apa Mas? Kejayaan yang pertama. Sumur Kejayaan. Ini sumur yang pertama dari 7 sumur. Ini Kalau mau cuci muka silakan. Ya. Kalau dulu baca bismillah, syahadat, sholawat. para pengunjung yang berziarah ke tempat ini biasanya disarankan untuk cuci muka, lalu bawa air kalau memang perlu. Untuk cuci muka sebelumnya baca bismillah, syahadat sama sholawat 3 kali, lalu kemudian cuci muka, maka insya Allah mendapatkan kejayaan. Nah, baik, selanjutnya Nomor 2. kita menuju sumur nomor 2. Buat keselamatan. Ini buat keselamatan. Lihat, airnya bening banget. Sama Mas, ini sama 3 kali. Semuanya sama, cuci mukanya 3 kali. 3 kali. Ini buat keselamatan. Lalu kita menuju sumur ketiga. Ini sumur agak gede. Ini juga boleh diminum airnya. Mata airnya kelihatan sangat besar. Sumur nomor 3 ini airnya diperbolehkan diminum. Pengabulan. Namanya sumur Pengabulan. Tuh, sumur Pengabulan. Sama di sini juga para tamu atau para peziarah sebelum cuci muka atau meminum airnya disarankan untuk baca bismillah, sholawat sama syahadat 3 kali. Saudaraku bisa lihat airnya sangat bening dan insya Allah steril, bersih, layak minum. Lalu kita menuju ke sumur nomor 4. Ini sumur nomor 4 atau sumur kemuliaan. Sama karena di Kabupaten Kuningan itu memang berlimpah air. Di sini juga airnya sangat bening. Kebetulan ada peziarah yang mau berwudu. Mas, ini namanya sumur kemuliaan. Sama juga dengan sumur pertama, kedua, dan ketiga. Para peziarah yang ingin cuci muka di sumur kemuliaan ini disarankan untuk baca bismillah, bersolawat, lalu bersyahadat 3 kali. Sumur nomor 5. Sumur naon? Cisadane. Cisadane. Cisadane itu cita-cita atau sumber rezeki ya? Cita-cita atau sumber rezeki. Masya Allah, airnya bening banget. Saudaraku bisa lihat airnya sangat-sangat bening. Sama juga kalau peziarah atau tamu mau cuci muka di sumur nomor 5 ini, disarankan untuk baca bismillah, bersolawat, lalu bersyahadat 3 kali. Saudaraku bisa lihat
ada banyak uang logam di dasar kolam. Masya Allah, airnya bening banget. Baik, Rencana. sumur naon, sumur naon? Rencana. Cirencana. Itu maksudnya barangkali punya rencana ke depan, nanti diniatin rencananya. Barangkali punya niat ke depan, maka peziarah boleh cuci muka di sini, lalu kemudian menyampaikan rencana ke depan. Insya Allah dengan barokahnya air ini, Allah insya Allah mengabulkan rencana maupun tujuan-tujuan lain di lokasi ini, di tempat sumur nomor 6, sumur Cirencana. Sama dengan sumur pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, airnya alhamdulillah sangat bening, Masya Allah. Pun di dasar kolam juga ada beberapa buah uang logam. Sekarang kita menuju ke sumur terakhir, sumur nomor 7. Kemudahan. Ini yang bisa dipakai mandi Pak, kalau sumur yang terakhir. Ini sumur yang paling besar dari sumur-sumur yang lain. Di tempat ini peziarah diperbolehkan, bahkan disarankan untuk mandi. Ini namanya sumur kemudahan. Tepat di dekat sumur ada tempat peristirahatan, punten Pak. Musola bagi para peziarah yang belum melakukan sholat, maka di tempat ini sholat, atau kemudian kalau peziarah ingin beristirahat juga bisa menggunakan tempat ini. Ini agak dalam, saudaraku, sekitar 1 atau 1,5 meter. Punten lah betulannya, saudaraku. Ini dipercaya sebagai apa? Petilasan atau tempat duduknya atau tempat apanya? Petilasan, Kang, ya namanya naon? Ini petilasan Prabu Siliwangi. Batu Pak. Batu yang dibungkuskan putih, lalu di atasnya ada bunga-bunga. Kalau istilah di sini kembang 7 rupa. Lalu Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Lalu kemudian ada dupa, ada gambar, ada patung macan sebagai simbol dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Ada beberapa batu. Di tempat ini para pengunjung atau para peziarah diperbolehkan untuk berdoa, untuk berzikir. Tempat ini tidak terlalu luas, sekitar 4 meter ke 8 meter. Indonesia Bismillah harut kanjeng Syekh kalau mau Allah hadat tekan yang alif lam mim muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat
wal anbiya'i wa mursalin wa su'adi wa salin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wa zamil malaikatul muqarrabin syadilahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Kan banyak versi, banyak paham. Cuman orang kadang-kadang beranalisa lewat katanya gitu. Tidak ada yang berani menguak secara langsung, bermeditasi di sini itu yang kadang-kadang kita nggak mau mengekspos gitu. Cuman kalau penapakuran saya mah ini tempat beliau Sang Raden Pamanarasa yang punya gelar Prabu Siliwangi bermunajat, bertapakur itu dalam artian pengoreksian terhadap dirinya gitu. Pada intinya mah tempat ibadah beliau di sini, munajatnya beliau. Makanya di sini hanya sebuah patilasan gitu. Terus meninggalkan 7 sumur buat regenerasinya, pada intinya gitu, bahwa kalau bisa mah antara lisan dengan hati itu harus sama apa yang diucapkannya. Makanya 7 sumur itu kalau disimpulkan dalam Al-Quran lewat ayat Al-Fatihah gitu. Bahwa kalau bisa mah perilaku kita, langkah kita, gerak-gerik kita itu kita selalu mengingat bahwa kanan kiri ada malaikat itu yang mencatat itu. Pada intinya sebuah penapakuran untuk istiqomah dan tawadu. Cuman kalau beliau itu meninggalkan yang masih tampak kasat oleh mata itu apa namanya, ikan itu. Makanya ikan itu alhamdulillah dilindungi Dinas Perikanan Nasional. Pada intinya seperti itu. Pada intinya orang kemari diarahkan untuk ziarah kubur sambil mencari syariat, judulnya seperti itu. Bapak sendiri pernah bertemu dengan katakanlah Prabu Siliwangi secara tadi Allahu a'lam bishawab atau lewat mimpi misalnya? Allahu a'lam bishawab ya, karena gimana ya, di atas ilmu ada ilmu, di atas langit ada langit. Cuman kalau untuk meditasi insya Allah gitu. Cuman kan kadang-kadang mungkin paham saya begini, meditasi seperti ini ya, ketemu beliau mungkin paham Bapak begini juga gitu. Nah makanya kita nggak mau di silang pendapat. Yang penting jangan akad dari Gusti Allah, petunjuk lewat beliau gitu. Padahal asa asuh doang gitu. Biasanya yang berziarah ke tempat ini ramainya itu ada apa? Atau memang setiap hari ada? Rata-rata Sabtu Minggu, karena di sini dipadukan dengan kolam wisata. Ya. Sebenarnya kadang-kadang orang yang ziarah menurut saya mah banyak yang nggak paham, banyak yang ngambil airnya tapi berdoa enggak, yang lewatin syirik dan musyriknya itu yang saya khawatirin. Hal ini seperti itu. Saudaraku, demikian perjalanan ziarah kami. Perjalanan ziarah ini semata-mata untuk menggali potensi peninggalan sejarah yang boleh jadi belum kita ketahui. Kebenaran milik Allah. Terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.